8 Desember 2025, saudara, saya melaporkan dari salah satu desa yang masih terisolir di Tapanuli Tengah, tepatnya di Desa Mardame. Selama 12 hari lebih tentunya, warga pada malam hari mengungsi di rumah kantor dari kepala desa. Kemudian pagi hari mereka kembali ke rumah masing-masing untuk bisa mengecek keadaan rumah mereka. Mereka memilih mengungsi dikarenakan mereka masih merasa khawatir. Apalagi akhir-akhir ini di lokasi atau di Desa Mardame sering sekali turun hujan, bahkan dengan intensitas yang tinggi. Jadi warga berkumpul di sekitar kantor desa untuk bisa mengakses internet dan mengabarkan anggota keluarga mereka. Saya mau coba izin bergabung. Ini lagi ngapain ini? Lagi duduklah karena rumah tidak bisa ditempati, Bu, karena bencana yang menimpa daerah kami, dan kami berharap secepat mungkin bisa pulih kembali. Seminggu kami terperangkap di Garut, baru bisa melangkah kemari, Bu, untuk mencari makan, Bu. Baru bisa makan istri anak mesti kami, Bu. Udah kami tertolong, Bu. Ya, Bu. Bapak harus jalan kilo-kilo ya? Dari Cilarang saya jalan sekitar 7 km. Saya jalani itu saya selama 8 jam baru sampai di sini, Bu. Hanya untuk bisa mencari sesuatu nasib. Sorak-sorai warga riuh menyambut helikopter yang membawa bantuan. Akhirnya, pertolongan datang. Setelah 14 hari penantian, bantuan pun mendarat di Desa Mardame, Tapanuli Tengah. Salah satu desa yang masih terisolir pasca bencana banjir dan tanah longsor. 14 hari baru mendarat bantuan sama kami. Makasih Tuhan. Terima kasih ya, Pak. Ya. Senang ya, Pak? Senang kami masyarakat. Ya. Selamat semoga terbantu ya. Terbantu ya. Jadi ini salah satu desa yang terisolir, belum ada bantuan. Ini adalah bantuan kali pertama yang datang di Desa Mardame, di Kecamatan Sitahuis di Kabupaten Tapanuli Tengah. Kita harapkan ini bisa menjadi atensi pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat bahwa masih banyak daerah-daerah terisolir yang belum terjamah bantuan. Nanda Aprilia, Andika Ahadiat, Kompas TV, Sumatera Utara.